Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Zulfa Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelenjar endokrin. Yang pertama ada kelenjar pineal. Kelenjar pineal ini terletak di epifisis dekat pusat otak, di antara dua belahan otak, terselip di alur tepat talamus. Kedua talamus terhubung. Kelenjar pineal ini berbentuk kerucut berukuran sangat kecil dengan panjang 5-8 mm dan berat 150 mg. Kelenjar pineal mengsekresikan hormon melatonin. Yang kedua itu ada kelenjar hipofisis atau pituitari. Kelenjar pituitari ini terletak di bawah kelenjar hipotalamus di dasar otak, tepatnya di ventrikel 3, kemudian berbentuk seperti kacang dengan panjang 1,2 sampai 1,5 cm dan berat 0,5 gram. Kelenjar pituitari ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu anterior pituitary, pars intermedia, dan posterior pituitary. Kelenjar pituitari ini menghasilkan hormon-hormon yang berperan penting dalam tubuh manusia. Kemudian yang ketiga itu ada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid ini terletak di trakea bagian atas, tepat di bawah laring. Kelenjar ini tuh terdiri dari sel-sel yang tersusun menjadi gelembung-gelembung berongga yang membentuk suatu unit fungsional yang dinamakan folikel. Nah, sel-sel folikel ini dipenuhi oleh koloid, yaitu bahan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan hormon-hormon tiroid. Nah, hormon yang disekresikan oleh kelenjar tiroid yaitu hormon tiroksin. Kemudian yang keempat itu adalah kelenjar timus. Kelenjar timus terletak di trakea bagian bawah dekat dengan karina percabangan trakea. Kelenjar timus ini berwarna kemerah-merahan, terdiri dari 2 lobus yang terhubung dalam jaringan ikat. Pada bayi itu kelenjar timus beratnya itu sekitar 10 gram, dan pada orang dewasa itu kelenjar timus beratnya sekitar 30-40 gram, dan lama-kelamaan itu akan mengkerut. Kelenjar timus ini berperan dalam pembentukan sel limfosit T untuk melawan penyakit dan bakteri maupun virus yang masuk ke dalam tubuh. Yang kelima itu adalah kelenjar adrenal atau kelenjar anak ginjal. Kelenjar adrenal ini terletak tepat di atas ginjal, menempel pada ginjal, kemudian berbentuknya itu triangular atau segitiga dengan panjangnya itu kurang lebih 5 cm dan lebarnya 3 cm. Kelenjar adrenal ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu kapsul, yang kedua itu zona glomerulosa sebagai penghasil sekresi hormon aldosteron, yang ketiga itu zona fasciculata sebagai sekresi hormon kortisol, yang keempat itu zona reticularis sebagai sekresi hormon androgen, dan yang kelima itu medulla adrenal. Kemudian yang keenam ini adalah kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas itu merupakan kelenjar yang memiliki merupakan kelenjar yang memiliki 2 fungsi, yaitu yang pertama kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin. Kelenjar eksokrinnya itu nanti akan mengeluarkan enzim pencernaan ke usus, sedangkan kelenjar endokrinnya itu terdiri dari pulau-pulau Langerhans. Nah, pulau-pulau Langerhans ini terdiri dari berbagai sel. Yang pertama, sel alfa, yaitu sebagai penghasil hormon glukogen. Yang kedua itu sel beta sebagai penghasil hormon insulin. Yang ketiga itu sel delta sebagai somatostasis pankreas. Yang keempat itu sel polipeptida pankreas. Nah, sel pankreas ini terletak di posterior abdominal yang dikelilingi oleh lambung, hati, limfa, dan usus halus pada bagian duodenum. Panjang dari pankreas sendiri itu 15-25 cm dengan beratnya itu 60-100 gram. Yang ketujuh itu ada ovarium. Ovarium merupakan
organ yang berbentuk oval kecil pada kedua sisi rahim, berukuran sekitar 4 cm, berwarna putih, kemudian mensekresikan hormon estrogen dan progesteron yang berperan penting dalam proses menstruasi. Kemudian yang ke-8 ada kelenjar testis. Kelenjar testis ini ada 2, terdapat pada bagian skrotum, kemudian panjangnya itu sekitar 5 cm dan berfungsi untuk menghasilkan hormon testosteron. Kemudian gambar yang kedua merupakan gambar dari ini. Yang pertama adalah kelenjar hipotalamus, yang kedua adalah posterior pituitary, yang ketiga adalah anterior pituitary. Selanjutnya ini adalah gambar dari kelenjar anterior pituitary. Yang nomor 1 itu ada kelenjar hipotalamus, yang kedua itu brain atau otak, yang ketiga itu skull, yang keempat itu anterior pituitary, yang kelima itu posterior pituitary, yang keenam itu adalah neurosecretory cell atau sel saraf penyekresi impuls dari hipotalamus ke bagian hipofisis pada bagian kelenjar hipofisis atau kelenjar pituitary, tepatnya pada anterior pituitary. Kali ini yang akan kita bahas adalah anterior pituitary. Kemudian yang ke-7 adalah pembuluh darah, sosok pembuluh darah. Kemudian yang ke-8 adalah hormon yang dikeluarkan dari kelenjar pituitary. Yang ke-9 adalah sel endokrin dari kelenjar pituitary. Kemudian yang ke-10 ini merupakan hasil hormon-hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar pituitary. Yang pertama itu ada TSH, yaitu yang hormon yang akan mempengaruhi sekresi hormon di tiroid. Yang kedua itu ada ACTH atau ada hormon yang akan mempengaruhi sekresi hormon di korteks adrenal. Yang ketiga itu ada LH dan FSH yang akan mempengaruhi sekresi hormon di testis dan ovarium. Kemudian yang keempat itu ada GH atau growth hormone atau hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan ini akan mempengaruhi seluruh tubuh agar pertumbuhan tubuh itu terus terjadi sampai waktu yang dibatasi. Kemudian yang terakhir itu ada endorfin, yaitu reseptor rasa sakit di otak. Hormon yang dikeluarkan dari anterior pituitary ini akan mempengaruhi hormon-hormon di atas untuk mempengaruhi sekresi hormon dari organ-organ tertentu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.